Halo guys, ya balik lagi sama saya di hari ini tanggal 23 bulan November ya 2023. Dan seperti biasa untuk konten hari ini ya masih reaction LGBT saya ya guys. Gimana tuh 2 hari yang lalu sih sebenarnya ini saya dapat dapat segitiga satu nih, dimana itu ada yang namanya fenomena ibu yang ibu stres ya, ibu stres, orang tua dari perempuan ya, stres terhadap anaknya atau bisa disebut baby blues ya. Hai, jadi baby blues itu fenomena orang tua khususnya ibu itu stres keadaan tapi pelampiasannya itu ke anaknya loh. Ini fenomena yang sangat mengerikan ya. Ini untuk para suami, janganlah membuat seorang istri anda itu stres bro. Nah, kebiasaan seorang ibu stres itu biasanya tuh karena faktor yang pertama tuh yang paling jelas sih biasanya ekonomi sih. Ya di dunia sekarang lah ya, uang itu sangat prioritas bro. Entah itu uang asli atau uang digital, ini prioritas. Ini udah kayak apa sih ya, faktor utama. Cuma ya itu banyak kejahatan yang terjadi dikarenakan faktor uang yang membuat orang itu buta dan akal sehat bro. Nah, yang di FYP TikTok saya itu baby bluesnya itu di Jakarta di stasiunnya lupa stasiun mana ya, aku lupa. Bisa ibaratnya kayak sekolah sama aku inget beritanya itu. Seperti biasa nanti aku kasih cuplikannya ya, videonya. Jadi di dalam video itu ada seorang ibu muda, itu sekitar umur mungkin masih belum sampai 50 tahun, masih di angka 30 sampai 40 itu ibu muda itu. Nah itu di stasiun, jadi itu kayak kemungkinannya bayinya mau dilempar ke kereta mungkin. Ini sangat mengerikan lah intinya, bayinya itu nangis-nangis, kasihan lah. Situ ada ibu-ibu, terus ada petugas dari situ, dari mana stasiunnya itu ada 2 orang kan ya. Kalau nggak salah ada 2 orang sama yang rekam. Yang rekam kalau nggak salah itu mas juga ya. Ya di situ tuh petugas yang pertama ini ya apa ya, saya sepul lah kegiatannya. Jadi mas yang petugas pertama dia menenangkan ibunya dan dia berkata, ada apa bu, ada apa, kenapa bisa gini bu, gitu. Semua bisa di apa ya, lupa bu. Nah yang mas sapinya itu megang bayinya sambil bayinya nangis kasihan. Nah ibunya tuh cuma ngamuk loh, ibunya ngamuk pengen ngambil anaknya lagi, kayak mau dibuang lagi atau gimana, saya kurang tahu kejadian di TKP ya. Ini sangat heboh itu jadiannya di lokasi itu. Nah ini kemana ini, kita nggak bawa jam ini kan, kasihan lah bayinya itu teriak-teriak nangis, ibaratnya ya dia nggak tahu apa-apa ya, dia mau dibuang. Oh dibunuh ya, kalau mau bunuh diri sendiri aja tuh, nggak usah bawa anak kayak gitu. Buat apa gitu, ingat ya, menurut gua ya, kalau lu stres sama kehidupannya udah bunuh sendiri lah, kan buat temen lo. Kalau biasanya bunuh sendiri tapi nggak ada jejak lo.
biar nggak nyusahin sekalian nih gitu. Tapi ya saran dari saya sih nggak usah yang namanya bunuh diri ya. Buat apa bro, itu nanti ya kalau sengertiku ya, mungkin nggak, aku juga nggak tahu info dari mana, tapi kalau sepengetahuanku, kalau bunuh diri nanti kemungkinan kalau udah meninggal ya, itu bakal ada data-data yang akan kamu lewati setelah setelah bisa melewati masalah yang bikin kamu bunuh diri. Saya tahu kayak gitu. Itu kan kalau apa lihat apa hanya Tuhan yang tahu ya. Namanya nggak tahu deh ya. Kalau lebih tahu ya Tuhan itu. Nah jadi ya emang aja bunuh diri. Buat apa juga. Lebih baik ya tenangin atau dia jadi gua atau di lautan, ambil ketenangan, ambil cuti satu minggu lah, kalau 1 minggu menenangkan diri di laut atau di gua apa di hutan, itu bagus. Tapi kalau buat ya paling santai-santai relaksasi bener-bener enak itu di laut sih. Karena ya kalau saya sendiri ya ngerasain sebenarnya di laut itu enak loh. Misalnya kamu tutup mata, ya berarti buku ya stres ya, yang maksudnya saya lagi ada tekanan batin nih gitu. Bisa ke laut, ke pantai, berdiam diri, tutup mata, berdoa. Ini bukan berarti laut atau pantai itu untuk persembahan enggak, cuma jadi setiap apa namanya, setiap fenomena alam itu ada kayak apa namanya, ada namanya frekuensi loh. Nah frekuensi di laut itu emang boleh gitu. Frekuensi di laut itu kayak sinkron aja tuh ya kalau sama pemikiran gitu. Kalau bisa lu pakai bando itu biar batuk gua tuh kena angin supaya yang dari laut itu energinya bagus. Dan itu laut ya, terus curug juga bagus itu, cipratan airnya itu yang embun-embunnya itu bagus juga buat refleksi pikiran biar tenang. Bagus itu dari saya sendiri ya itu. Jadi bukan untuk apa sih memuja atau itu enggak, cuma kita media lah, ibarat media perantara perantara dan kufunya enak begitu. Dia nggak usah ya kali semua itu masalah itu ada solusinya, asal ya pikiran tenang dan bisa minta bantuan sama teman terdekat sih sebenarnya kalau hal-hal seperti itu. Ya menilai apa sahabat ya, gitu ya. Untuk video ceritanya kita kasih ya seperti biasa, saya sepil itu kelihatan aja. Iya, Bapak. Nah, biarin ibu, kenapa ibu, ada masalah? Kan bisa diomongin baik-baik. Ibu kenapa, Bu? Kenapa? Ibu tak boleh gitu, Bu. Ibu anak kecil banget. Ya Allah. ini udah berapa menit ya tahu itu bus kemudian sih di luar negeri. Oh ya, aku juga pernah lihat ya di video kayak creepy gitu lah. Itu ada loh orang ya masih muda ya, itu dia sampai kan dia itu lagi melahirkan ya, lagi masih di dalam, lagi apa namanya, mengandung. Itu ada sampai perutnya itu ditusuk-tusuk pakai obeng.
tahu itu di daerah mana tapi ada, itu ngeri lah ibaratnya. Nah itu yang namanya fenomena stres karena ya nggak tahu mungkin otaknya nggak tahu kemana atau apa ya. Biasanya sih kayak gitu, otaknya itu nggak tahu kemana, ya aliran bingung mau dikasih makan apa mungkin. Ya namanya zaman sekarang lah ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Emang itu aja itu ngeri ya, itu di negeri parah sih sebenarnya. Sama anak kecil tuh pelampiasan marah sama orang tua itu. Ini bukannya berarti di Indonesia nggak ngeri ya, Indonesia ngeri sih, makanya yang ke ekspos berita itu jarang. Ngeri lah intinya. Berarti ibu itu nggak usah lah ya stres-stresnya gitu sampai relain anaknya itu. Di India itu banyak itu, di India malah kebanyakan anak sama orang sama ibunya yang ikut bunuh diri sih. Dari ibunya stres itu kan emosi ya bunuh diri, tapi bawa anaknya yang nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin orang tuanya mikir juga lah, kalau sendiri kalau nggak ada aku mungkinnya anaknya gitu, mungkin ibunya seperti itu berpikirnya. Aku pernah lihat videonya itu di India, itu di Lubang itu. Kalau yang video-video di luar negeri aku nggak mau ngirim ya guys, soalnya ada creepy itu, ngeri. Juga aku nggak nyimpen video-nya di, malas aku, ngeri itu. Jadi di dunia sekarang itu, aduh sangat mengerikan lah ya. Apalagi kalau masalah ekonomi itu udah kayak prioritas nomor satu, gitu kayak ketuhanan itu. Sekarang itu duniawi dan nomor satu itu. Kita harus sabar, banyak-banyakin bagi refleksi sebenarnya sih. Kalau orang stres itu harus refleksi, minimal keluar lah, jangan di kamar. Sampai segini kemungkinan ya untuk review untuk reaksinya si TikTok kita ya, itu di blues fenomena yang aku baru dengar juga ini ya. TikTok itu sebenarnya bagus enggak ya, soalnya kadang ada yang berita bagus, ada yang goyang-goyang aduhai ya, itu kandung dari apa yang kita cari sih sebenarnya. Tapi kadang nggak dari apa-apa juga muncul sendiri, itu aneh itu. Jadi intinya kita ambil yang bermanfaat lah, yang bagus kita ambil, yang jelek kita bisa ambil. Kayak gitu aja ya guys. Bus itu bisa, nanti aku tak kasih videonya ya. Oke ya guys, thank you untuk waktunya ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Minimal ada semut ya, kalau mau bunuh semut ya bismillah dulu. Minimal itu banyak harus semut itu buat pembantaian manusia itu. Padahal semut ya sebenarnya kalau di makanan ya, semut kalau di makanan itu kalau nggak usah diburu bisa pergi sendiri. Yang penting kita cocok tempat makanannya itu pergi sendiri itu semut. Karena dengan namanya manusia ya orang kanti berarti. Oh paten iba ya bodo amat itu. Banyak kasihan juga sih koloninya ya. Oke guys, ya hati-hati untuk kalian ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku cepet dapat duit lah. Perasaan dapat duit ya kayak gimana ya kan. Oke guys, terima kasih banyak ya, see you guys.